Seorang pria kaya raya sedang membeli kopi di supermarket. Tanpa sengaja dia bertemu dengan cewek berparas cantik yang mengajaknya mengobrol. Chris yang terperanjat dengan kecantikan Sky tak kuasa untuk berpisah dengannya. Ketika dia pulang sendirian, Chris tidak segan menawarkan tumpangan kepada Sky untuk pulang ke kontrakan sahabatnya. Sesampainya di sana, langkah Sky terhenti karena dia mendengar suara tidak mengenakan dari sahabat ke kamarnya. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk masuk ke dalam. Chris yang sudah menaruh hati kepada Sky menawarkan tempat bermalam di rumahnya. Sky menyambut dengan bahagia mendengar tawaran tersebut. Mereka pun pergi menuju rumah Chris. Rumah Chris sangat mewah dan canggih. Rumahnya dilengkapi dengan kunci pengaman otomatis yang bisa membuka dan menutup yang dikendalikan sepenuhnya dengan satu ponsel cerdasnya. Mereka sempat mengobrol santai di ruang tamu sambil menikmati anggur merah istimewa seharga ribuan dolar. Bahkan Sky diajak berkeliling ruangan dalam rangka berwisata. Koleksi lukisan mahal dan ruang penyimpanan anggurnya juga diperlihatkan. Bahkan status pekerjaannya sebagai pemilik perusahaan juga dibeberkan olehnya. Padahal Chris ini masih berstatus mempunyai istri, meskipun hubungan mereka sedang dalam pisah ranjang. Akibat mulut ember Chris tersebut membuat Sky semakin beringas untuk segera merampok harta benda yang dimiliki Chris. Karena Sky adalah perampok jenius yang akan segera menghabisinya. Obrolan mereka makin intim dan gerakan tubuh Sky semakin membuat Chris terpesona. Akhirnya mereka melakukan seks di rumah itu. Keesokan paginya Chris terbangun sendirian tanpa kehadiran cinta satu malamnya. Rupanya Sky pulang ke kontrakan sahabatnya untuk berpamitan. Dengan alasan dia telah menemukan rumah yang lebih layak dari kontrakan itu. Namun sahabatnya itu tidak menyetujui keputusan Sky dan mereka bertengkar. Pertengkaran mereka terhenti karena Sky dengan tega menghabisi nyawa sahabatnya dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian mayatnya ditemukan oleh pemilik kontrakan yang mempunyai penyakit bingung bernama Ronald. Sementara pelakunya diduga adalah buronan polisi yang sering berganti-ganti identitas, yang kali ini bernama Sky. Sementara itu, Chris berusaha mencari keberadaan Sky yang rupanya sedang bekerja di sebuah bar di kota. Ia menghampiri Sky dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Namun ketika mereka hendak menuju mobil Chris, mereka mempergoki seseorang yang mencoba merampok mobil Chris. Kemudian orang Cina tersebut menghantamkan linggisnya ke kaki Chris agar tidak mencoba melawannya. Kakinya terpaksa harus digips karena tulangnya patah. Semenjak kejadian malam itu, Sky lah yang merawat luka pada kakinya sampai sembuh tanpa melewati perawatan maksimal dari dokter. Chris yang tidak menaruh curiga sama sekali kepada Sky langsung menyetujui penawaran tersebut. Padahal itu semua adalah akal bulus Sky. Untuk segera menikmati hasil jerih payahnya selama ini, ia sengaja melukai Chris agar Chris lemah tidak bisa melawan jika rencananya gagal nanti. Suatu pagi Chris tak sengaja menemukan foto keakraban Sky dengan seorang cewek sewaktu Sky sedang mandi. Cewek tersebut adalah sahabat sekamarnya. Namun Sky tidak pernah membicarakan atau menelpon sahabatnya tersebut selama ini. Sky merasakan kecurigaan Chris terhadapnya. Namun Sky mengajak Chris bercinta agar dia melupakan kecurigaannya. Pokoknya setiap Chris menemukan hal aneh terhadap Sky, Sky pasti mengajaknya bercinta. Sangat cerdas. Sampai suatu ketika Chris terbangun untuk mencari ponselnya yang ternyata disembunyikan oleh Sky. Dengan ponsel tersebut, Sky mempunyai kuasa penuh terhadap rumahnya. Terlebih lagi, suatu Chris menyampaikan bahwa sahabatnya telah terbunuh yang beritanya sampai masuk di TV nasional. Sky dengan santai mengakui bahwa dia adalah pembunuhnya. Chris baru menyadari bahwa Sky tidak sekalem yang dia kira sebelumnya. Kali ini Sky menunjukkan karakter aslinya. Dia berkali-kali menyiksa Chris untuk mendapatkan password rekening tabungannya beserta semua aset rumahnya. Rencana besar itu dieksekusi dengan sangat manis dan sukses. Seluruh uang di tabungan dikuras sampai habis. Koleksi anggurnya juga tak luput dikuras. Beberapa lukisan terkenal juga disikat. Semua perlengkapan dalam rumah telah habis terjual. Perampokan besar-besaran itu dibantu oleh orang Cina tadi. Dia hadir dengan wajah tanpa rasa bersalah. Sedangkan Chris lemas tak berdaya. Ia menoleh ke belakang tentang bagaimana kejadian yang menimpanya itu bisa terjadi. Ternyata selama 2 bulan terakhir, Sky yang dibantu oleh sahabatnya telah mengawasi semua kegiatan Chris.
Dari keadaan rumahnya, tempat yang sering dikunjungi, minuman favorit, dan rekan kerjanya, semuanya nampak jelas lewat teropong yang dipakai Sky sewaktu masih berada di kontrakan sahabatnya. Dan dia juga tahu bahwa Chris adalah orang kaya raya. Hal itu dilihat dari bangunan mewah yang berada di atas bukit, di mana letak rumah itu merupakan letak paling strategis dan bernilai mahal. Kemudian Sky menemukan celah untuk masuk ke dalam kehidupan Chris yang sedang dalam tahap perceraian. Namun dia harus membungkam mulut sahabatnya agar posisinya sebagai perampok aman dan semua hasil rampokan akan dinikmati dirinya sendiri. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan terjatuh juga. Sky telah melupakan jejak kejahatan yang dia lupakan. Teropong yang telah mereka gunakan dipakai oleh Ronald sewaktu dia ingin membersihkan kamar mereka terdahulu. Lewat teropong itulah dia melihat keberadaan Sky. Kemudian Ronald mendekati rumah itu untuk memeriksa keadaannya. Tapi di sana dia menemukan Chris yang diikat di atas kursi roda. Sedangkan Sky telah pergi untuk menjual hasil rampokannya. Alarm pada ponsel memberitahukan Sky jika ada penyusup di rumah Chris. Akhirnya Sky mengubah arah perjalanannya kembali ke rumah. Ronald meminta Chris untuk memberikan lukisan bernilai 7 juta dolar yang disisakan oleh Sky sebagai imbalan atas pertolongannya dalam melepaskan ikatan di kursi roda. Chris menyetujui permintaan tersebut. Chris terbebas dari ikatan. Sementara itu, Sky sudah berada sampai di rumah dan bertemu dengan mereka berdua. Selanjutnya Sky membunuh Ronald karena dianggap akan menghalangi kejahatannya. Ronald tewas dengan pedang samurai di dalam sebuah kamar sempit. Momen itu digunakan oleh Chris untuk kabur dari rumah itu untuk meminta bantuan dengan cara mengendarai mobil salju. Dia melajukan mobilnya sangat kencang dan hilang kendali sehingga menabrak gumpalan salju. Tubuhnya terlempar dan jatuh ke jalan. Di sana dia ditolong oleh pria misterius yang membawanya dengan sebuah mobilnya. Dia menawarkan bantuan sebuah telepon untuk menghubungi 911. Namun panggilan tersebut tertuju kepada Sky. Mobilnya melaju ke arah rumah Chris kembali. Chris dibuat pingsan agar tidak berusaha kabur lagi. Pria itu bernama Sebastian yang merupakan ayah tiri sekaligus kekasih Sky. Kedatangannya diminta oleh Sky untuk membantunya merampok aset paling berharga Chris, yaitu obligasi senilai 17 juta dolar. Obligasi tersebut disimpan di sebuah berangkas pada bank. Untuk bisa mengaksesnya, diperlukan sidik jari Chris dan tanda tangannya. Akhirnya mereka memotong jari tangan kanan Chris untuk melakukan pekerjaan tersebut. Chris terluka sangat parah dan mengerang kesakitan. Selanjutnya mereka mengurungnya di sebuah gudang. Sementara itu, istri dan anaknya datang berkunjung ke rumahnya karena anaknya sedang kangen dengannya. Namun mereka disambut oleh para perampok tadi dan menyekap mereka berdua bersamaan dengan Chris. Kedatangan istrinya tersebut membuat pekerjaan mereka semakin mudah, karena mereka tidak perlu repot-repot meminta tanda tangan Chris dan istrinya untuk dipakai dalam pencairan obligasi tersebut. Kemudian para perampok itu pergi ke bank dan berpura-pura menjadi Chris dan istrinya. Pihak bank tidak mencurigai dan memeriksa identitas mereka, karena tidak ada data tentang wajah mereka. Dengan bantuan sidik jari Chris yang ditempel pada sebuah perban yang dibuat seolah-olah tangannya sedang terluka, mereka bisa mengakses berangkas tersebut. Namun isi berangkasnya bukanlah surat obligasi, melainkan pemberitahuan pemindahan obligasi di tempat lain. Hal itu dilakukan istri Chris untuk berjaga-jaga jika suatu hari nanti Chris tidak menafkahi istri dan anaknya setelah mereka bercerai nanti, yang mana itu tanpa sepengetahuannya. Karena merasa tertipu, mereka bergegas kembali ke rumah. Namun mereka semuanya berhasil kabur dari gudang berkat bantuan anaknya merangkak lewat loteng dan keluar untuk membukakan pintu dari luar. Mereka tak berhasil keluar rumah karena bersamaan dengan kedatangan para perampok itu. Sempat terjadi aksi duel antara Sebastian dan Chris. Namun Chris terlempar karena kalah kuat. Kemudian Sebastian menyuruh Sky menembak Chris dalam keadaan tak berdaya itu. Tak tahu kenapa, Sky malah menembakkan pelurunya ke arah kepala Sebastian. Dia tewas di tempat. Selanjutnya Chris menyerang Sky untuk merampas ponsel yang dibawanya. Dengan ponsel itu, Chris mengendalikan kelistrikan untuk memperdaya Sky agar kebingungan dalam menemukan tempat persembunyian Chris dan istrinya. Namun upaya tersebut tidak membuat Sky terusik.
Malahan, dia menembakkan pistolnya dengan brutal ke arah manapun. Untuk menghentikan tembakan yang menjadi-jadi itu, kemudian Chris menyerang Sky dalam kegelapan. Namun kalah. Chris dibacok habis-habisan oleh Sky. Istrinya sempat membantu suaminya dalam perkelahian itu, tapi masih kalah dengan kemampuan berkelahi Sky. Mereka berdua terluka parah dan pasrah untuk menerima serangan dari Sky. Namun mereka tertolong berkat tembakan pistol anak mereka ke arah Sky yang tepat di belakangnya. Sky tewas di tempat. Sebelum tewas, Sky memberitahu Chris jika nama aslinya adalah Margaret.